Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan materi apa yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priyanti Emilia Putri dengan NIM 23041060095 dari kelas PGMI 3. Jadi, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan suatu masalah sebagai titik fokus utama dalam proses pembelajaran yang terjadi. Sebagai contoh dalam masalah, mengapa langit berwarna biru? Prosesnya, siswa mencari informasi tentang cahaya, atmosfer, dan hamburan cahaya. Mereka melakukan eksperimen sederhana dengan menggunakan senter dan air untuk mengamati biasan cahaya yang terjadi. Pembahasan yang kedua adalah peluang riset tentang problem-based learning. Perlu teman-teman ketahui, peluang riset tentang problem-based learning sangatlah luas dan beragam, mencakup berbagai aspek implementasi, efektivitas, dan dampaknya terhadap pembelajaran. Berikut ada beberapa peluang riset PBL atau problem-based learning yang dapat dieksplorasi. Yang pertama ada efektivitas implementasi PBL. Efektivitas implementasi PBL ini dapat mengeksplorasi bagaimana PBL diimplementasikan di berbagai konteks pendidikan, termasuk di sekolah menengah, perguruan tinggi, atau bahkan dalam pelatihan profesional. Yang kedua, pengaruh PBL terhadap pencapaian akademik. Pengaruh PBL terhadap pencapaian akademik ini dapat mengevaluasi dampak PBL terhadap pencapaian akademik siswa, baik dari segi pemahaman konsep, penguasaan keterampilan, maupun kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. PBL dikenal dapat mempromosikan perkembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif. Yang keempat, pengaruh PBL terhadap motivasi dan keterlibatan siswa. Pengaruh PBL terhadap motivasi dan keterlibatan siswa ini dapat menyelidiki dampak PBL terhadap motivasi belajar dan keterlibatan siswa di kelas. Yang kelima, evaluasi desain materi dan kasus PBL. Evaluasi desain materi dan kasus PBL ini dapat mengevaluasi desain materi dan kasus PBL yang digunakan dalam pembelajaran. Pembahasan yang ketiga adalah karakteristik metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Menurut Schafer and Hodges dalam memaparkan bahwa model ini mempunyai ciri-ciri khusus. Di antara lain yaitu pertama, belajar diawali dari sebuah persoalan fakta. Yang kedua, menentukan persoalan yang diterima siswa berhubungan dunia nyata. Yang ketiga, mengatur materi pembelajaran pada sekitar persoalan bukan terkait disiplin ilmu yang menaunginya. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada siswa, membuat serta menjalankan langsung proses belajarnya secara mandiri. Yang kelima, membentuk kelompok kecil. Yang keenam, menuntut siswa untuk memaparkan kembali materi yang sudah dipelajari melalui produk atau hasil kinerja. Adapun pendapat lain seperti menurut Wena bahwa mode pembelajaran berbasis masalah mempunyai karakteristik tersendiri. Salah satunya yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, permasalahan yang diberikan hanya berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan bukan di seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya dalam bentuk produk atau kinerja. Pembahasan yang keempat adalah tujuan dari penerapan problem-based learning atau PBL. Sesuai sintak pengkajian penerapan problem-based learning, maka tujuannya mengajak siswa memahami kehidupan lebih luas, kemampuan berefleksi dan evaluasi. Adapun pendapat Grabowski and McCart pada model problem-based learning, siswa dikenalkan persoalan faktual di dunia nyata dan dimotivasi untuk memahaminya, mengetahui detail terkait permasalahan tersebut,
selanjutnya, siswa mampu menarik kesimpulan sendiri terhadap situasi yang terjadi. Pada akhirnya, siswa mampu menemukan solusi dari masalahnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Setino bahwa melalui pembelajaran berbasis masalah di dalam kelas sebagai tujuan tempat di mana merangsang kemampuan berkomunikasi, keterampilan metakognitif, keterampilan belajar sumber-hidup, dan pengetahuan konten dipraktikkan dengan berfokus pada masalah. Pembahasan yang kelima adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah ini seperti yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan alat bahan yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi ataupun cerita untuk memunculkan masalah yang terjadi, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, pendidik membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, pendidik mendorong peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan dan mempersiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. Yang kelima, pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi hasil atau mengevaluasi penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Yang selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dalam langkah-langkah metode problem-based learning. Persamaannya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian mengungkapkan bahwa langkah-langkah metode problem-based learning dari berbagai ahli, di antaranya yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun perbedaan dalam langkah-langkah metode problem-based learning berdasarkan analisis lanjutan terhadap beberapa ahli, memaparkan langkah-langkah yang berbeda dari yang telah disampaikan ahli sebelumnya. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: yang pertama, memperjelaskan istilah dan konsep yang tidak mudah dipahami. Yang kedua, tentukan masalahnya. Yang ketiga, analisis masalahnya. Yang keempat, buatlah sebuah persediaan sistematis. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kumpulkan informasi tambahan di luar grup. Yang ketujuh, sintesis dan uji informasi yang baru diperoleh. Jadi, kesimpulan dari metode pembahasan berbasis masalah atau problem-based learning (PBL) adalah pendekatan pembelajaran yang sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi pada siswa. Meskipun membutuhkan persiapan yang lebih matang, metode pembahasan berbasis masalah atau PBL memberikan banyak manfaat bagi siswa dan guru. Dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan bagi siswa. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini. Jangan pernah berhenti belajar ya, karena masa depan ada di tanganmu. Berusaha, suksesan menantimu. Ingat, belajar itu menyenangkan loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.